Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-55, yaitu Qabulul Ibadah atau diterimanya ibadah. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ibadah madhoh. Ibadah madhoh murni adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ibadah madhoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. 1. Niat yang benar, yakni niat yang ikhlas, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lain, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sholat serta memberi zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Quran Surat Al-Bayyinah. Sihatun niat ini penting karena sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niat, dan seorang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang turut berhijrah dari Mekah ke Madinah, namun dengan niat mengawini seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ummu Qais. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amro'ati nang yang kiyahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya. Kaifiyatan. Jadi seorang muslim harus melaksanakan segenap peribadatan dengan mengikuti ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan mengikuti cara yang diridhoinya. Jangan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya disadari dengan dugaan dan memperuntutkan hawa nafsu. Perilaku ibadah dengan mengikuti hawa nafsu, kehendak hati, adalah mirip perilaku orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u sara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah walau la kalimatul fasli laqudi bainahum fa innad dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketepatan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan.
dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Quran Surat Asy-Syura. Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa pengalaman ibadah ini dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain milik Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Imam An-Nawawi berkata tentang hadis man ahdasa sebagai berikut. Di dalamnya berisikan dalil bahwa peribadatan seperti mandi, wudhu, puasa, dan sholat jika dilakukan dengan menyelisihi syariat maka tertolak atas pelakunya. Kemudian sesuatu yang diambil dari akad atau kesepakatan yang rusak atau menyelisihi syariat maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak boleh dimilikinya. Suatu hari seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya anakku menjadi buruh pada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya. Aku mendapatkan kabar bahwa anakku harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya wanita." Maka beliau mengatakan, "Al-walidatu wal aghonahu raddun alaika." Sahaya wanita dan kambing dikembalikan padamu. Sampai di sini kutipan dari Imam An-Nawawi. Hukum rajam yang merupakan ketentuan dari Allah Ta'ala tidak bisa dirubah sesuai keinginan, kecenderungan atau hawa nafsu manusia. Maka seluruh ibadah mahdoh harus dilaksanakan sesuai syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Tentang bagaimana pelaksana sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aituhum ni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits. Tentang bagaimana pelaksanaan haji, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu ani manasikakum." Ambillah dariku manasik hajimu. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan, ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba, manhajan wa kaifiyatan, mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang pedoman dan kaifiyat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan, kelapangan waktu dan uruf atau tradisi. Contoh, menyantuni fakir miskin adalah ibadah. Tetapi nas tidak menentukan bagaimana menyantuni fakir miskin itu secara rinci sesuai, kecuali berupa pedoman dan arahan umum. Oleh karena itu, berapa jumlah santunan pada siapa harus diberikan, bagaimana teknisnya, dan lain-lain, semua diserahkan pada pertimbangan si penyantun selama dilakukan secara ma'ruf. Boleh diberikan secara langsung oleh penyantun, boleh diberikan melalui lembaga amal, boleh diberikan berupa dana, boleh pula diberikan berupa barang dan lainnya. Contoh lain misalnya ibadah menurut ilmu. Kapan dan di mana harus dilakukan, bagaimana teknisnya, bagaimana manajemen dan kurikulumnya, dan lain-lain. Semuanya diserahkan sesuai dengan tuntutan, kelapangan waktu dan uruf. Begitu pula ibadah berupa berdakwah.
Semuanya dikembalikan pada ijtihad masing-masing duat selama tidak bertentangan dengan dalil syariat yang jelas. Maka berdakwahlah bila melalui sarana sekolah atau pesantren, partai politik, yayasan, karang taruna, kelompok diskusi, dan perkumpulan lain. Ibadah ghairu mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. Ibadah tersebut diiringi niat yang ikhlas. Ikhlasun niat. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Syarat berikutnya, ibadah tersebut adalah ibadah yang baik. Al-amalus sholih, yakni perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala. Itu saja teman-teman materi di hari ini, yaitu qalbalul ibadah atau diterimanya ibadah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.